Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, di sekitar saya hanya ada pohon-pohon. Tidak bisa diajak bicara dan semuanya gelap, semuanya hanya diam, terpaku keluh, tidak bisa berdiskusi, tidak bisa diberi pemberitahuan yang baik tentang kabar gembira. Sama seperti para murid-murid Yesus. Dua murid yang berjalan ke Emmaus sudah dibuka pikirannya oleh Yesus. Ketika Yesus memecah roti, ketika Yesus mau menginap, dan ternyata di situ dia kemudian lari ke Yerusalem untuk menceritakan bagaimana dia mengenal Yesus yang sudah bangkit dan menghilang ketika memecah roti. Dan pada saat cerita, banyak murid yang cerita tentang kebangkitan. Yesus sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Mereka girang, mereka tetapi tidak percaya. Mereka juga bingung, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan kemudian saudara-saudari yang terkasih, mereka kemudian hanya tidak percaya. Sampai Yesus tanya, apakah ada makanan di sini? Ini aku, ini tanganku yang bekas pakuku, ini bekas lambungku yang ditombak. Kalau kamu tidak percaya, mana makanan? Akhirnya ada ikan goreng. Dan setelah itu Yesus makan ikan goreng. Ini aku hidup, bangkit. Supaya kamu ingat bahwa ajaran dari kitab-kitab sebelumnya sudah disampaikan. Dan kamu juga tidak percaya. Maka sekarang percayalah karena aku meyakinkan kamu. Para murid sudah melihat Yesus bangkit. Belum percaya juga. Dua murid ke Emmaus sudah ketemu Yesus. Bahkan ketika memecah roti Yesus menghilang. Mereka bahkan lari terbirit-birit ke Yerusalem dengan penuh gembira. Yesus sudah bangkit. Petrus dan teman-temannya juga sudah melihat Yesus yang bangkit. Tetapi mereka seperti pohon. Ketika Yesus sendiri berhadapan-hadapan dengan mereka, mereka bingung, mereka tidak percaya, mereka juga harus diyakinkan. Orang-orang angel, orang-orang sulit untuk diyakinkan bahwa Yesus harus menderita, wafat, disalibkan, tetapi kemudian bangkit dengan penuh kegembiraan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang dalam hidup kita, mata kita ini tertutup, mata batin kita tertutup, mata hati kita tertutup. Seakan-akan tidak ada pintu keluar untuk menyelesaikan masalah kita. Seakan-akan kita ini orang yang paling menderita di dunia. Dan kita diberi keyakinan, jaminan oleh Yesus bahwa setiap masalah yang kita hadapi sejak kita lahir sampai saat ini selalu ada jalan keluar. Kalaupun jalan keluarnya tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi Tuhan yang memberi. Maka jaminan itu harus selalu kita yakini, kita imani. Kalau ada hal-hal yang membuat kita kecewa, membuat kita bingung, kita tidak perlu menjadi ketakutan. Kita tidak perlu menjadi kebingungan, putus harapan. Tetapi hanya satu, Tuhan yang bangkit melalui salib dan kematian. Akhirnya Tuhan pun dibangkitkan dengan semangat yang penuh dengan rahmat. Maka mari kita hadapi segala kesulitan dengan semangat kebangkitan. Semangat penuh harapan. Semangat yang membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan yang bangkit. Membuat kita sukacita dalam kondisi apapun. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Cet.